Contoh 3 itu mengenai flyover ya. Flyover. Ya Pak, betul. Ya. Kalau udah siap silahkan dimulai. Salah satu dulu. Nanti baru dikoreksi. Nanti setelah dikoreksi baru yang lainnya. Dimulai. Satunya ya. Ya Pak. Muhammad Arsinya belum ada Pak. Apakah dimulai saja dulu Pak? Mulai aja, enggak apa-apa. Enggak usah nunggu yang belum datang. Salah satu dulu, Hana atau Ahmad, mulai presentasi. Nanti habis itu kita koreksi ya. Setelah koreksi nanti yang belum kok presentasi, melakukan presentasi dengan perbaikannya. Ngerti? Ngerti Pak. Izin Nah, silakan salah satu dulu. Hana atau Ahmad? Baik, Ahmad dulu Pak. Ya udah Ahmad dulu. Pak, sudah kelihatan teman-teman? Kurang gede. Ya, terus. Ya, cukup. Kalau suara saya sudah terdengar jelas Pak? Jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas kelompok 4 di mana terdapat soal tentukan bidang momen dan geser akibat gempa pada struktur flyover sebagai berikut sesuai SNI T02 2005. Lebar flyover 7 meter, lokasi wilayah 3, ukuran dinding kiri dan kanan adalah sama. Diketahui tanah sedang dengan nilai KAA yaitu 0,22, nilai KV 0,15, biji beton 24 kN per meter pangkat 3 dengan elastis modulus 30 kali 10 pangkat 6 kN per meter pangkat 2. Kemudian ada W0 itu adalah 9,8 kN per meter pangkat 3 dan gamma tanah itu 17,1. Nilai Ki aksennya adalah 25 kN per meter pangkat 2, nilai C-nya adalah 13 kN per meter pangkat 3, dan I atau nilai faktor kepentingannya itu adalah 1,2. Adapun dimensi portal dari flyover tersebut dapat dilihat pada gambar dengan bentang 12 meter, kemudian tingginya 7 meter, tebal dinding kiri dan kanan itu adalah 1 meter, dan tebal bagian atas atau baloknya itu adalah 1,1 meter. Baik, untuk menyelesaikan soal itu pertama hitung inersia pilar atau IP dengan rumus 1/12 dikali 7 pangkat 1 dikali 7 dikali 1 pangkat 3, hasilnya 0,58 meter pangkat 4. Kemudian itu berat struktur atas atau WT1 dengan rumus 0,5 dikali bentang dikali lebar dikali tebal balok dikali biji beton, yaitu 0,5 dikali 12 dikali 7 dikali 1,1 dikali 24, itu hasilnya 1108,8 kN. Kemudian ada berat pilar atau MP dengan rumus HP atau tinggi pilar dikali lebar dikali tebal pilar dan dikali biji beton, yaitu 7 kali 7 kali 1 dikali 24 dengan hasil 1176 kN. Kemudian lagi ada berat total atau WTP, di mana rumusnya itu adalah WT1 ditambah setengah kali MP, di mana WT1 tadi telah didapat 1108,8 ditambah setengah dari MP atau setengah dari 1176 didapat hasil itu totalnya adalah 1696,8 kN. Kemudian sudah diketahui tinggi pilar adalah HP atau HP sebesar 7 meter, kemudian dihitung kekakuan gabungan atau KP dengan rumus 12 kali E kali I per HP pangkat 3, di mana didapat nilai sebesar 608.746,36 kN per meter.
Kemudian menghitung waktu getar atau T dengan rumus 2 kali V akar dari WTP dibagi G dikali KP, sehingga menghasilkan nilai sebesar 0,16 detik untuk waktu getarnya. Kemudian dari hasil waktu getar tersebut menentukan nilai C dengan wilayah gempa wilayah 3, sehingga mendapatkan nilai C-nya itu adalah 0,18. Kemudian dari tabel 33 SNI T02 2005 dengan N sama dengan 2, yaitu sendi plastis, terbentuk di kedua pojok sisi atas portal. Kemudian flyover sendiri termasuk jembatan tipe A, maka diperoleh S sebesar 1,0 dikali F, di mana jembatan dengan daerah sendi beton bertulang atau baja. Kemudian dihitung terlebih dahulu faktor kerangkaan atau F-nya itu dengan rumus 1,25 dikurang 0,025 N. N-nya tadi telah didapat adalah 2, sehingga menghasilkan nilai faktor kerangkaan itu adalah 1,2. Kemudian menghitung lagi faktor tipe bangunan atau S dengan rumus yang tadi sudah didapatkan, yaitu 1,0 dikali F, sehingga didapat S sama dengan 1,2. Selanjutnya itu adalah koefisien pembebanan gempa horizontal atau KH dengan rumus C dikali S, di mana C tadi sudah didapatkan sebesar 0,18 dan S 1,2, sehingga hasilnya adalah 0,216. Nah, kemudian itu menghitung berat struktur atas total WT, yaitu berupa balok, di mana tadi kita sudah menghitung WT1, di mana WT1 itu adalah setengah dari struktur atas atau baloknya itu, sehingga tinggal ditambahkan 2 atau dikalikan 2. Yaitu WT1 didapat 1108,8, sehingga untuk berat struktur atas totalnya jika dikali 2 menghasilkan 2217,6. Selanjutnya itu menghitung PQ bintang dengan rumus KH dikali I dikali WT sama dengan 0,216 dikali 1,2 dan dikali lagi 2217,6, menghasilkan nilai 574,80 atau kita bulatkan ke atas menjadi 875 kN. Kemudian ada menghitung X, di mana PEA itu bekerja dengan rumus H/3, di mana H tadi adalah HP sebesar 7, sehingga 7 dibagi 3 sama dengan 2,33 meter. Kemudian kita menghitung tekanan tanah aktif akibat gempa atau PEA, di mana rumusnya adalah gamma dikali X dikali KEA dikurang 2C akar KEA ditambah Q dikali KEA, di mana didapat perhitungannya sebagai berikut: 17,1 dikali 2,33 dikali 0,32, kemudian dikurangkan 2 dikali 13 dikali akar 0,32 ditambah 22 dikali 0,32, sehingga menghasilkan nilai sebesar 5,08 kN per meter pangkat 2. Selanjutnya adalah menghitung nilai gaya P dengan rumus PA dikali setengah dikali HP dikali L sama dengan 5,08 dikali 0,5 dikali 7 dan dikali lagi 7, sehingga mendapatkan nilai 124,46 kN. Berikut adalah gambar gaya-gaya akibat gempa, di mana terdapat nilai P di kiri kanan, kemudian terdapat gaya TIQ bintang di sudut portal sebesar 575 kN. Lanjut, tekanan tanah akibat gempa pada struktur dinding flyover saling meniadakan. Untuk itu pada analisis gempa ini, flyover hanya dibebani dengan gaya TIQ bintang, yaitu sebesar 575 kN, seperti yang ada pada layar, yaitu gaya-gaya terpusat akibat gempa. Hanya ada gaya TIQ bintangnya. Kemudian, kita menghitung inersia balok atau IB dengan rumus 1/12 kali B kali H pangkat 3 sama dengan 7 kali 1,1 pangkat 3 per 12, menghasilkan nilai 0,78 meter pangkat 4. Selanjutnya inersia kolom atau IK juga sama rumusnya, menghasilkan nilai 0,58 meter pangkat 4. Di sini hanya berbeda, yang tadi 1,1 ini adalah 1 meter. Kemudian kekakuan balok atau KB dengan rumus IB per L, di mana IB tadi telah didapat sebesar 0,78 dengan L adalah 12 meter bentang baloknya,
sehingga mendapatkan hasil 0,065 meter pangkat 4. Selanjutnya kekakuan kolom atau KK, rumusnya sama. Nilai IK didapat tadi 0,58 dengan L atau bentang dari kolomnya itu sendiri adalah 7 meter dari soal, sehingga mendapatkan hasil 0,083 meter pangkat 4. Lanjut, untuk mendapatkan nilai kolom AB atau katopi AB itu menggunakan rumus KB per KK, di mana telah didapat KB tadi 0,065 dibagi KK 0,083 sehingga mendapatkan nilai 0,78. Nah, nilai kolom CD atau katopi CD itu sama dengan kolom AB, yaitu 0,78. Selanjutnya, koefisien distribusi geser atau DAB dengan rumus 12 kali E kali K per H sama dengan 12 kali 30 kali 10 pangkat 6, K-nya dipakai nilai 1 per H-nya adalah 7, didapat nilai 51.428.571,43 kN per meter. Nah, DAB ini sama dengan nilainya dengan CD. Kemudian sigma D setelah kita dapat tadi 51.428.571,43 itu kita tambahkan DAB dan DVCD-nya sehingga mendapatkan nilai 102.850.142,86 sehingga untuk mendapatkan nilai QAB itu sama dengan D per sigma D dikali TIQ bintang sehingga didapat nilai sebesar 287,5 kN. Kemudian kita menghitung tinggi titik belok atau disebut Y sama dengan 1 ditambah 3 katopi per 1 ditambah 6 katopi. Sama dengan 1 ditambah 3 dikali 0,78 per 1 ditambah 6 dikali 0,78 sehingga menghasilkan nilai sebesar 0,59. Kemudian kita menghitung momen ujung bawah kolom atau disebut MB dengan rumus QC dikali Y dikali H sama dengan 287,5 dikali 0,59 dikali 7 sama dengan 1187,38 kN. Kemudian momen ujung atas kolom atau MA dengan rumus QC dikali 1 min Y dikali H sama dengan 287,5 dalam kurung 1 dikurang 0,59 kali 7 sama dengan 825,13 kN. Berikut adalah gambar dari bidang momen akibat gempa yang telah dihitung momen ujung atas kolom dan momen ujung bawah kolom. Kemudian terakhir adalah menghitung bidang gaya geser akibat gempanya, di mana VAB itu adalah sama dengan momen atas ditambah momen bawah dibagi H atau HP sama dengan 825,13 ditambah 1187,38 dibagi 7 mendapatkan nilai 287,50 kN. Adapun VAB ini sama nilainya dengan VCD. Kemudian menghitung PBD sama dengan momen atas ditambah momen atas dibagi L. L ini adalah bentang dari balok atau pelopor sama sehingga menghasilkan nilai 825,13 ditambah 825,13 per 12 meter sama dengan 137,52 kN. Untuk gambar bidang geser akibat gempanya bisa dilihat pada gambar. Mungkin sekian cukup Pak dari saya, Pak. Oke. Kembali ke halaman awal dulu. Ini, Pak. Ya. Jadi menentukan bidang momen dan geser akibat gempa flyover ya. Ya, Pak, betul. Lebar 7 meter, wilayah 3. Oke, inersia pilar 1/12 7 kali 1 pangkat 3. Saya ceknya dulu ya. Boleh, Pak. Bisa digedein lagi gambarnya, tulisannya. Ya, stop.
7 dibagi 12. 0,58 betul. Gerak struktur atas 12. Kembali ke gambar bisa nggak? Boleh, Pak. 12 itunya itu 1,0 kali 7. Kembali ke tulisan tadi, berat struktur atas. Setengah 12, 7, 1,1 kali 24 ya. 6 kali 7 kali 1108,8. Betul. Berat pilar 7 kali 7 4 9 kali 1176. Oke. Naik lagi 1108 tambah setengah kali ini. Plus 1696,8. Nah, betul, naik lagi. Tinggi pilar 7 ke kawan gabungan 12 kali ini. Bagi 7 pangkat 3 ya. Pangkat 3. Kali 12. 746. Oke. Ini dikalikan 9,8. Ya. Kali 169. 1696,8 apa ini tadi WTP? Coba naikkan lagi. Turunkan lagi ya. Ini, Pak. Oh ya betul. Tuh. WTP 1696,8. Oke, kembali ke T. Ya. Sama dengan ya ke 28 kali 2 kali 106. Oke. Wilayah 3 C-nya wilayah 3. Tanah apa tadi? Tanah sedang, Pak. 0,18. Iya, Ya, Pak. betul. Dari tabelan 2 0,025 kali 2. Satu koma 2 betul. S 1,2 0,18 kali 8. 0,216. Berat struktur atas WT-nya 1108 ya. Coba tunjukkan yang di atas tadi. 1108 Ini, Pak. WT 1 ya. Ya, Iya, Pak. ya betul, kembali ke itu. Kembali Baik, ke Pak.
Ya Pak. Kali 2 ya. 2217,6 kali 1,2 kali 574,8 575 bulatkan ya. Gimana ketika 7 bagi 3 2,33 oke. Karena 17 ya. Coba 17,1 Pak. 2,33 0,32 17,1 kali 12,75 akar 0,32 kali 26 14,71 7,04 tambah 12 kurangi 508 kali 124,46. Dah turun, naikkan lagi naik. Baik Pak. Dah betul sampai sini. Nah, jadi itunya hanya TEQ bintang 575. Iya Pak, yang tadi Pak. Lupa lihatkan lagi, saya lupa. Ini Pak. TEQ bintang dibulatkan ya 575. Nah, kembali lanjutkannya tadi 1,1 angka 3 ya kali 7 0,78 terus kolom 7/12 0,58 IP per L 0,78 bagi 12 0,065 IK per L 0,58 bagi 7 0,83 terus naik koefisien digeser 12 30 dibagi 7 51428. Oke, sigma D kali 2 ya 10,02 575 bagi 2 87,5. Terus naik lagi Y 3 kali 0,78 plus 1 334 betul kali 0,78 plus 1 5,68 3,34 0,59 287 kali 0,59 kali 7 ya 287 0,5 kali 0,59 kali 7 1187 1 min 0,59
kali 287,5 kali 7 825. Ya udah betul, ini bidang momennya udah betul gambarnya. Baik, Pak. Kita geser sekarang. Nah, ini kelihatannya salah bidang gesernya. Bidang gesernya salah, tapi nanti saya tunjukkan setelah presentasi aja ya. Boleh, Pak. Baik, Pak. Nah, Baik, sekarang untuk yang Ahmad sudah selesai. Lanjutkan dengan Hana Fitri Kairani. Presentasi. Ini angkanya udah betul semua, jadi kamu presentasi seperti yang angka-angka yang sudah ditunjukkan ini ya. baik Pak. Untuk layarnya apakah sudah terlihat, Pak? Ya kurang gede tapi. Ini cukup. Ya cukup. Ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hana Fitri, akan mempresentasikan tentang soal yang setelah kami kerjakan. Jadi ketahui, tentukan bidang momen dan geser akibat gempa pada struktur flyover dengan lebar 7 meter, lokasi wilayah 3, dan ukuran dinding kiri dan kanannya sama. Diketahui tanahnya itu jenis sedang dengan angka KEA 0,32, KVI 0,15, BJ beton 24 KN per meter kubik, E-nya itu 30 kali 10 pangkat 6 KN per meter kuadrat, WO-nya 9,8 KN per meter pangkat 3, gamma tanahnya 17,1 KN per meter pangkat 3, dan Ki aksennya itu 22 KN per meter persegi, C kecilnya adalah 13, C besarnya 0,14, dan I-nya itu 1,2. Dengan gambar seperti yang tertera. Pertama, itu kita menghitung dulu inersia pilarnya, IP dengan rumus 1/2 kali 7 kali 1 pangkat 3. Didapat nilai 0,58 meter pangkat 4. Lalu berat struktur atas atau WT1 itu 0,5 kali L besar kali L kecil kali tebal balok kali BJ beton. Dengan tebal balok 1,1, L besarnya 12 dan L kecilnya 7, maka diketahui WT1 itu sebesar 1108,8 kN. Untuk berat pilar atau MP itu HP dikali L kecil dikali tebal pilar dikali BJ beton. Tebal pilarnya itu 1, maka diketahui hasilnya adalah 1176 kN. Selanjutnya itu menghitung berat total atau WTP. WTP-nya itu didapat dengan rumus WT1 ditambah setengah MP. Maka dimasukkan dalam rumus, diketahui hasilnya untuk WTP adalah 1696,8 kN. Selanjutnya itu diketahui tinggi pilar atau HP itu 7 meter. Maka selanjutnya menghitung kekakuan gabungan atau nilai KP dengan rumus 12 EI per HP pangkat 3. Dimasukkan dalam rumus 12 kali 30 kali 10 pangkat 6 dikali 0,58, nilai IP ini sudah dihitung di atas, dibagi 7 pangkat 3. Diketahui hasilnya adalah 608.746,36 KN per meter. Selanjutnya menghitung waktu getar atau T dengan rumus 2V akar WTP dibagi gravitasi kali KP. Maka didapat nilai waktu getarnya itu sebesar 0,106 detik. Diketahui wilayah 3 dan dengan jenis tanah sedang, maka angka C itu sebesar 0,18. Flyover ini termasuk ke dalam tipe jembatan A, maka nilai S sama dengan 1 dikali F. Diketahui juga jumlah sendi plastis terbentuk di kedua pojok sisi portal itu sebanyak 2. Sehingga faktor kerangkaannya itu
F dengan rumus 1,25 dikurang 0,025 dikali N. Maka diketahui hasilnya itu 1,2. Untuk faktor tipe bangunan, didapat nilai S 1,2 ini dari hasil rumus 1 kali F. Selanjutnya adalah koefisien pembebanan gempa horizontal atau KH. Dengan rumus C dikali S, maka memasukkan angka C 1,18 dikali S 1,2 didapat hasil 0,216. Selanjutnya itu berat struktur atas total atau WT. Didapat dengan menjumlahkan nilai angka WT1 ditambah WT2. WT1 diketahui nilai 1108,8, begitu juga dengan WT2, maka hasil WT adalah 2217,6 kilonewton. Selanjutnya adalah nilai T bintang Eki dengan rumus KH dikali I dikali WT, didapat hasil 574,8, kami bulatkan ke atas menjadi 575 kilonewton. Selanjutnya adalah menghitung nilai X atau jarak di mana PEA bekerja, diketahui dengan cara H dibagi 3 atau 7 dibagi 3 sehingga didapat 2,33 meter. Selanjutnya adalah menghitung PEA atau tekanan tanah aktif akibat gempa. Rumusnya adalah gamma dikali X dikali KEA dikurang 2C kali akar KEA ditambah Ki aksen dikali KEA. Setelah memasukkan angka-angkanya, maka didapat nilai PEA itu sebesar 5,08 kN per meter persegi. Selanjutnya menghitung P dengan rumus PEA dikali setengah HP dikali L kecil. L kecilnya itu 7 dan HP-nya juga 7. Maka nilai P itu sebesar 124,46 kilonewton. Berikut ini adalah diagram gaya-gaya akibat gempa. Tekanan tanah akibat gempa pada struktur dinding flyover ini saling meniadakan sehingga flyover hanya diubah dengan gaya T bintang Eki sebesar 575 kilonewton. Berikut ini adalah gambar gaya terpusat akibat gempa. Selanjutnya itu menghitung inersia balok atau IB dengan rumus BH pangkat 3 per 12. H-nya pada balok itu sebesar 1,1 sehingga nilai inersia balok adalah 0,78 meter pangkat 4. Selanjutnya, inersia kolom atau IK dengan rumus BH pangkat 3 per 12, H-nya itu diketahui besarnya 1 meter, sehingga untuk inersia kolom, angkanya adalah 0,58 meter pangkat 4. Selanjutnya adalah kekakuan balok atau KB dengan rumus IB per L, IB pada balok adalah 0,78, L-nya adalah 12, sehingga didapat angka 0,65 meter pangkat 4. Selanjutnya kekakuan kolom atau KK, nilai IK-nya adalah 0,58 dibagi L pada kolom yaitu 7, sehingga didapat hasil 0,083 meter pangkat 4. Selanjutnya untuk kolom AB atau katopi AB didapat dengan rumus KB per KK sehingga nilainya adalah 0,78. Begitu juga pada kolom CD. Selanjutnya adalah menghitung koefisien distribusi geser atau nilai D. DAB itu dihitung menggunakan rumus 12 EK per H. Dengan nilai K sama dengan 1 dan H sama dengan 7, maka didapat hasilnya adalah 51.428.571,43 kilonewton per meter. Nilai DAB ini sama seperti nilai DCD. Selanjutnya adalah menghitung jumlah koefisien distribusi geser atau sigma D dengan menjumlahkan DAB ditambah DCD. Maka didapat hasil 102.857.142,86 kilonewton per meter. Selanjutnya adalah
mencari nilai QAB dengan rumus D per sigma D dikali T Eki bintang. Diketahui QAB sama dengan 287,5 kN. Selanjutnya menghitung nilai tinggi beton belok atau Y. Didapat 0,59 dari rumus 1 tambah 3 katopi dibagi 1 tambah 6 kali katopi. Selanjutnya adalah momen ujung bawah kolom atau MB. Dihitung dengan cara QC dikali Y dikali H. QC-nya itu nilai dari QAB, jadi 287,5 dikali Y 0,59 dikali 7 sama dengan 187,38 kN. Selanjutnya momen ujung atas kolom atau MA didapat dengan rumus QC kali 1 min Y dikali H. Didapat nilai 825,13 kN. Berikut ini adalah gambar bidang momen. Selanjutnya untuk perhitungan bidang gesernya itu didapat dengan VAB ditambah M sama dengan MA ditambah MB dibagi H. Untuk VAB itu H-nya 7, sehingga nilai VAB adalah 287,50 kN sama dengan nilai VCD. Untuk VBD yaitu didapat dari MA ditambah MA dibagi H. H-nya itu untuk VBD sebesar 12 meter sehingga diperoleh angka 137,52 kN. Untuk presentasi Hana selesai, Pak. Sekian. Oke. Ya, ini bidang momennya udah betul. Hanya bidang gesernya gambarnya keliru ya. Iya, Pak. Barusan saya mengirimkan gambar bidang momen yang benar ke grup WA SCBTG itu ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Bisa diunggah itu? Bisa diunggah? Bisa, Pak. Bisa Hah? dilihat. Bisa, Pak. Lihat dulu di grup WA. Iya, sudah, Pak. Untuk revisinya langsung dibetulkan sekarang, Pak. Ini. Nah, saya jelaskan dulu mengenai bidang gesernya. Oh, Gesernya kan keliru ini. Yang gambar saya kirimkan ke grup WA, tolong dibuka. di-share diunggah di sini. Oh iya, bisa. Tampilkan di Gmeet ini loh. Bisa nggak? Bisa, Pak. Bentar. Bisa tunggu, tenang aja. Seperti ini sudah terlihat jelas, Pak, atau kurang besar? Kurang turun. Turun dikit lagi. Turun dikit lagi, turun. Jangan naik, turun. Ya, dikit lagi turun. Nggak bisa turun. Nggak bisa, Pak. Hah? Ya dah, ya itu momennya dulu. Oh, momennya dulu. Ya, stop. Ya, tadi kan bidang momennya seperti itu ya. Momen bawah itu di sebelah kiri, momen atas masuk ke dalam ya, sehingga panahnya seperti itu. Lihat panahnya, perhatikan panahnya ya. Panahnya adalah dari luar ke dalam, yang di bawah, yang di atas dari dalam keluar, dari dalam keluar. Demikian juga untuk yang kolom sebelah kanan atau dinding sebelah kanan, itu yang bawah panahnya ke kanan, yang atas panahnya ke kiri. Untuk balok sebelah atas, panahnya dari bawah ke atas, yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan dari atas ke bawah. Nah, cara menggambarkan bidang geser itu mengikuti panah-panah ini ya. Coba tunjukkan gambar bidang gesernya. Ya, jadi yang bawah kan panahnya tadi ke dalam. Berarti bidang gesernya ada di dalam, negatif.
ya. Seperti itu. Ya. Nah, tapi ini perlu urut ya, perlu urut dari tumpuan sebelah kiri, tumpuan kolom kiri bawah, kolom kiri atas, balok kiri, balok sebelah kiri, balok sebelah kanan, kemudian kolom kanan sebelah atas, kolom kanan sebelah bawah. Jadi yang bawah itu panahnya tadi masuk ya, jadi itu bidang gesernya ikut masuk. Kemudian yang kolom atas kan panahnya ke atas, bidang gesernya ada di atas sana, menjadi positif. Kemudian yang sebelah kanan ikuti itu. Nah, untuk kolom sebelah kiri, kolom sebelah kanan itu kan tadi itunya masuk ya. Jadi itunya ada di dalam, negatif. Yang bawah keluar untuk menutupnya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Bisa. Oh ya udah. Ya, jadi koreksinya itu dari saya ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, ada pertanyaan barangkali? Untuk Muhammad Arsy sudah ada, Pak? Belum presentasi. Saya belum presentasi. Nanti aja. Yang banyak belum mau ini. Nanti yang terlambat nanti aja saya kumpulkan ya. Saya pengennya presentasi pas tatap muka itu loh. Oh iya, Pak. Ya, lebih jelas, lebih gampang saya. Jadi kumpulkan dulu. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, sekaligus ini dikoreksi juga ya. Bidang momennya bidang momennya udah betul. Bidang gesernya, gambarnya diperbaiki, ditulis angka-angkanya. Ya. Terus yang belum presentasi kan masih ada beberapa nih. Nanti pas minggu ke-11 saja presentasi ya. Izin Pak untuk saya tidak sekarang aja Pak. Nanti aja nanti. Karena banyak yang belum presentasi nanti malah lupa yang belum. Nih, Muhammad ini juga belum ini. Alfian. Nggak apa-apa, yang reguler juga banyak yang belum. Berarti kamu koreksi dulu itunya. Bidang gesernya, ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan? Untuk minggu depan, kelompok 5 ya, presentasi ya. Nabil Rizky Dwi Yuda, 4 orang nih. M. Burham, Bahrur R nih apa R-nya. Kemudian M. Subhan. Jangan terlambat kalau pas koreksinya saya nggak ada yang kayak ini tadi kan yang Muhammad ini kan waktu koreksi kan nggak ada. Jadi nanti nggak bisa ngoreksi itunya. Jadi saya pikir nanti belakangan aja. Pas bisa presentasi kalau pas untuk koreksinya ada gitu loh. Ngerti nggak? Pas koreksinya ada. Ngerti? Kamu tadi pas koreksinya Pak, kamu nggak ada. Pak. Ya. Ada Pak. Nanti dijadikan satu yang belum semua. Oke. Halo Pak, ya. izin Pak. Untuk minggu depan jangan terlambat, mulai kuliah jam 7 dan pada waktu koreksi harus ada, jadi ngerti gitu loh permasalahan kesalahannya di mana, memperbaikinya seperti apa. Kalau tadi nggak ada, jadi saya kurang setuju untuk dilakukan presentasi. Lebih baik kamu perbaiki dulu. Nanti setelah tatap muka yang belum ini saya kumpulkan, kita adakan presentasi untuk yang belum melakukan presentasi. Ngerti? Bapak, tadi Arsy waktu koreksi sudah bergabung Pak, telat bergabung. Nanti aja. Nanti.
Oke, kita cukupkan dulu ya kuliahnya ya. Saya mau ngajar kelas reguler ini. Baik, Pak. Kamu siapkan Arsi, siapa? Muhammad Arsi. Perbaikannya dulu, baru presentasi nanti ya. Sekaligus Ya, bidang gesernya kamu perbaiki. Ngerti? Ya, Pak. Mengerti, Ya Pak. udah Baik, gitu Pak. aja. Hanya masalah waktu aja. Saya ingin kamu benar-benar ngerti itu loh. Nanti presentasi, jangan khawatir enggak presentasi. Biar kamu Baik, ngerti perbaikannya. Yang belum presentasi ada banyak ini kelas RPL nih. Ya. Oke, kita cukupkan sekian. Silakan diberi aplaus untuk yang presentasi. Oke ya. Untuk 3 grup terakhir, grup 5, grup 6, dan grup 7 ini topiknya cukup sulit. Jadi jangan, maksudnya dipersiapkan betul-betul. Kalau pekerjaannya salah, nilainya ya dikurangi sesuai kesalahannya ya. Yang bab 5 itu mengenai balok jembatan dengan tipe portal, tapi tumpuannya hanya 1. Kemudian yang grup 6 itu balok tipe portal dengan 2 pilar di tengah. Kemudian grup 7 adalah gorong-gorong. Ini tiga-tiganya cukup sulit, jadi dihitungkan dulu, ngerjakannya yang benar-benar. Kalau salah nanti koreksinya banyak ya nilainya dikurangi. Maksud saya disiapkan betul-betul, kalau nggak ngerti nanya saya ya. Kalau nanya WA nggak cukup, bisa datang ke jurusan, tarik saya ya. Ya, Pak. Oke ya. Oke, mungkin saya cukupkan sekian. Saya mau ngajar kelas RPL, kelas reguler ini. Sampai jumpa. Pak, saya izin bertanya, Pak, maaf. Ya, silakan. Untuk kelas TKJJ nanti akan dimulai pukul berapa ya, Pak, kira-kira? Ya, ini saya ngajar dulu. Ngajarnya juga presentasi. Oh, iya baik. Saya nggak ingat presentasinya mengenai apa. Nanti saya WA dulu. Pokoknya secepatnya setelah saya selesai ngajar reguler, saya beritahu. Baik, Pak, terima kasih. Ya, ini kan sudah jam 8 ya. Mungkin ngajar 3 jam. Jam 11-an lah mulai. Jangan terlambat lagi ya. Jangan terlambat. Karena saya masih harus bimbingan 3 kelompok hari ini. Ya. Jadi harus habis ngajar reguler, ngajar kamu lagi TKJJ, habis itu bimbingan 3 kelompok. Jadi masih banyak yang itu yang harus kita kerjakan. Untuk TKJJ nanti mulai jam 11 saja ya. Baik, Pak. Ya, Baik, Pak. beritahu teman-temannya. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liv ya.